kami dari kelompok 2. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Apa ya? Jadi, menurut Darwin tahun 2019 mendefinisikan pertumbuhan sebagai bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler yang mengarah pada perubahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Serta perkembangan menurut John adalah pola biologis dan kognitif dan sosial emosional yang dimulai dari baru lahir hingga berkelanjutan seumur hidup. Jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas merupakan tahapan yang kompleks dan dinamis pada pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dimana proses ini dibentuk oleh beberapa faktor, seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, di sini, mata kuliah perkembangan peserta didik, kami ditugaskan untuk melakukan observasi pada sekolah langsung. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa tujuan kita melakukan observasi langsung ke sekolah? Nah, berikut adalah pemaparan tentang tujuan kami melakukan observasi ke setiap sekolah. Tujuan kami melakukan observasi, yang pertama, mengamati dan menilai perkembangan fisik serta kemampuan motorik kasar dan halus pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan sosial dan emosional anak. Yang ketiga, mengamati perkembangan intelektual atau kemampuan kognitif anak dalam lingkungan belajar. Yang keempat, mendeteksi dan mengembangkan kemampuan kreativitas anak dan kemampuan khusus anak. Yang kelima, menilai kemampuan moral anak, sikap, kemandirian, dan kepribadian. Itu tadi tujuan kami melakukan observasi langsung ke sekolah. Sebelum kita melakukan observasi, kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengirim surat izin observasi kepada pihak sekolah. Dan menunggu konfirmasi dari pihak sekolah. Dan setelah itu teman-teman, kami melakukan wawancara kepada guru dan wali murid. Lalu kami memutuskan untuk mengunjungi beberapa sekolah, yaitu SDN 37 Cakranegara, SMPN 5 Mataram, dan SMK 2 Mataram. Dan ini dia hasil observasi kami dari SDN 37 Cakranegara. Selanjutnya adalah perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Perkembangan peserta didik di sekolah dasar terakumulasi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik dan motorik. Pada aspek ini, anak menunjukkan pertumbuhan fisik sesuai usia dengan kemampuan motorik kasar dan halus yang mendukung proses aktivitas belajar dan bermain. Senam bersama dan aktivitas fisik lainnya berjalan antusias sesuai dengan tahap perkembangan. Aspek yang kedua adalah perkembangan emosional anak. Pada aspek ini, anak mampu berinteraksi positif, mengolah emosi, dan bekerja sama dengan kelompok. Rasa penasaran dan komunikasi aktif terlihat selama proses observasi. Aspek yang ketiga adalah perkembangan kognitif dan bahasa. Pada aspek ini, anak mulai memahami konsep dasar pelajaran, berpikir logis, serta menunjukkan kemampuan berbahasa dan kreativitas yang berkembang, terutama dalam bidang seni dan komunikasi. Aspek yang keempat adalah nilai moral dan kemandirian. Pada aspek ini, anak mulai menunjukkan sikap sopan, tanggung jawab, dan kemandirian dalam mengerjakan tugas dan menjaga barang pribadi. Itu dia hasil observasi kami dari SDN 37 Cakranegara. Selanjutnya kami melakukan observasi pada SMPN 5 Mataram. Ini dia pemaparannya. Perkembangan peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama atau biasa kita sebut dengan SMP. Pada jenjang ini kami memperhatikan 4 tahapan. Yang pertama ialah pertumbuhan fisik dan motorik pada anak, di mana peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan sesuai masa pubertas mereka. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem motorik kasar, di mana dilatih dengan kegiatan berjalan,
di mana dipengaruhi oleh kegiatan menulis, membaca, dan melukis. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sosial dan emosional pada anak. Pada jenjang ini peserta didik mampu membangun hubungan sosial yang kompleks dan mulai berani untuk mengekspresikan diri mereka. Hal ini terlihat pada saat mereka melakukan presentasi di dalam kelas. Mereka mampu membangun atau mampu menyuarakan argumen mereka secara sederhana sehingga terciptalah diskusi yang penuh bermakna. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sosial dan emosional pada anak. Pada jenjang ini peserta didik mampu membangun hubungan sosial yang kompleks dan sudah mulai berani mengekspresikan diri mereka. Hal tersebut terlihat pada saat mereka melakukan presentasi di depan kelas. Hal tersebut di mana mereka mampu menyuarakan argumen mereka sehingga terciptalah suasana diskusi yang penuh makna. Nah, yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Pada saat guru menjelaskan materi di depan kelas, peserta didik mampu memahami materi tersebut dengan baik. Hanya itu, peserta didik juga mampu berpikir kritis dan analitis serta aktif dalam berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas dan bakat khusus pada peserta didik. Peserta didik dapat mengasah kemampuan maupun skill mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik dalam segi musik, olahraga, maupun seni. Itu dia hasil observasi kami dari SMKN 5 Mataram. Selanjutnya kami melakukan observasi ke SMKN 2 Mataram. Perkembangan peserta didik di sekolah menengah kejuruan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan ini bisa dilihat dari kematangan fisik serta motorik halus dan motorik kasar yang mendukung keterampilan teknis dan aktivitas kejuruan. Yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Siswa mampu berinteraksi secara dewasa dan profesional dilihat dari mereka bisa mengelola stres dan emosi secara baik, walaupun mereka mengalami tekanan akademik dan sosial. Yang ketiga, perkembangan kognitif dan kreativitas. Siswa mampu menguasai materi kejurusan dan berpikir secara kritis, bisa mengembangkan bakat khusus melalui ekstrakurikuler dan praktik kerja di lapangan. 3. Itu dia hasil observasi kami dari SMKN 2 Mataram. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada guru dan wali murid. Dari hasil wawancara guru dan wali murid, pada jenjang sekolah dasar, anak fokus pada pertumbuhan dasar-dasar fisik dan motorik, dibantu oleh aktivitas senam rutin yang dilakukan di sekolah, serta aktivitas olahraga lainnya dari sekolah maupun dari rumah. Selanjutnya, kemampuan kognitif dan bahasa. Walaupun di setiap anak memiliki perbedaan kemampuan kognitif dan bahasa, guru mengoptimalkan proses pembelajaran agar setiap individu memahami setiap materi yang diberikan. Selanjutnya, interaksi sosial. Pada jenjang ini, anak mempelajari interaksi sosial sederhana, seperti sering menggunakan kata minta maaf, tolong, dan terima kasih. Pada jenjang ini, anak juga sangat membutuhkan dukungan dari orang tua, guru, beserta lingkungan dan keluarga mereka. Selanjutnya, jenjang sekolah menengah pertama. Pada tahapan ini, anak mengalami percepatan pertumbuhan fisik, yaitu tahapan pubertas, dan kompleksitas interaksi sosial, terutama pada teman sebayanya. Nah, di tahapan ini, anak mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis pada pelajaran materi yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, yaitu jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Pada tahapan ini, anak sudah mencapai kematangan pertumbuhan fisik, emosional, serta berpikir kritis. Pada tahapan ini, anak sudah mulai memperlihatkan kemandirian dan bertanggung jawab. Nah, pada tahapan ini juga, anak sudah bisa mengambil keputusan yang tinggi di setiap masalah mereka. Pada tahapan ini, juga anak sudah memikirkan apakah mereka mau mengambil dunia pekerjaan atau dunia pendidikan yang lebih tinggi.
Peran orang tua dan guru dalam mendukung perkembangan anak, yang pertama, memberikan dukungan emosional kepada anak, yang kedua, menerapkan pembelajaran yang variatif, yang ketiga, memantau perkembangan anak secara berkala, dan yang keempat, menanamkan nilai moral dan kedisiplinan kepada anak. Jadi, secara keseluruhan, pelaksanaan observasi di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan menunjukkan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki tugas perkembangan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, dan psikologis. Setiap bahasa, kreativitas, nilai moral, dan kepribadian juga berkembang sejalan dengan pertambahan usia dan pengalaman belajar. Oleh karena itu, observasi terhadap perkembangan peserta didik sangat penting dilakukan agar pendidik dapat memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik secara Udah? Kesimpulan yang kami ambil dari hasil wawancara dan observasi kami, yaitu kami mendapat pengalaman yang berharga, mulai belajar bagaimana lapangan pekerjaan yang lebih nyata. Contohnya, kami dapat diizinkan mencoba berinteraksi di kelas, seperti di video ini. Nah, dari situ kami dapat pelajaran, di mana di setiap materi yang kami diajarkan di dunia perkuliahan, belum tentu bisa direalisasi di dunia nyata atau dunia pekerjaan, yaitu sebagai guru atau tenaga pendidik. Semoga dari tugas ini, untuk kedepannya kami lebih baik.